Mahkamah Kehormatan DPR memanggil sejumlah saksi dan ahli dalam sidang etik 5 anggota DPR yang dinonaktifkan. Apa kemudian potensi sanksi yang diberikan jika terbukti terjadi pelanggaran etik bagi Syahroni, Nafa Urbach, Uya Kuya, Eko Patrio dan juga Adis Kadir? Kita bahas bersama Profesor Adrianus Meliala, kriminolog UI yang juga merupakan ahli yang dihadirkan dalam sidang etik ini, dan juga Lusius Karus, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi. Selamat sore Prof, selamat sore Bang Lusius. Selamat sore Mbak Fira. Baik, saya ke Prof Adrianus terlebih dahulu yang tadi siang sudah hadir begitu ya di persidangan. Apa saja materi yang kemudian ditanyakan anggota MKD ini yang didalami, Prof? Sebetulnya tidak sama sekali soal etiknya ya, terkait dengan 5 orang anggota DPR tersebut, tapi lebih kepada dampak dari postingan di media sosial yang sebenarnya juga bukan tentang mereka, tapi kemudian lalu terkait dengan mereka sedemikian rupa sehingga kemudian lalu mereka menjadi korban juga begitu ya, dengan adanya penjarahan yang dialami di kediaman masing-masing gitu. Jadi dengan kata lain, apa yang ditanyakan itu sebetulnya lebih muter dan bukan tentang kasus etikanya sendiri dari kelimanya. Demikian, Mbak. Oke, konteks awal ketika diinformasikan diundang sebagai ahli begitu, apa yang waktu itu Anda terima? Saya sendiri tidak mendapatkan surat resmi karena memang agak mendadak. Saya berkali-kali menanyakan sebetulnya fokusnya apa gitu ya, siapa pelapornya, apa yang digugat atau apa yang dituntut dari MKD ini gitu ya. Lalu dikatakan bahwa ada warga masyarakat yang mengadu tentang mereka, dan akibat dari laporan tersebut maka kemudian lalu MKD membuka atau menggelar sidang ini. Jadi dengan kata lain, sebetulnya dari sisi 5 orang ini sebetulnya adanya sidang ini sebetulnya menguntungkan dari sisi bahwa menjadi kesempatan bagi mereka melalui sidang ini dan juga melalui kami ya secara nggak langsung memberikan keterangan tentang apa yang terjadi pada mereka sebetulnya. Nah, tentang perbuatan etika sendiri mungkin sudah ditanyakan atau sudah dijelaskan oleh sesi yang lain, oleh ahli yang lain. Tapi paling tidak pada saya melihatnya ini sebagai mungkin lebih memutar ya, agar kemudian lalu pendapat dari anggota MKD nanti pada saatnya diambil keputusan itu lalu lebih lengkap dan komprehensif. Mungkin begitu. Oke, saya ke Bang Lusius, melihat sidang hari ini ada saksi yang dihadirkan, ada ahli juga yang dihadirkan keterangannya begitu. Menurut Anda apakah memang ini yang dibutuhkan publik, jawaban dari pertanyaan publik terkait dugaan pelanggaran etik ada sejumlah anggota DPR ini? Ya, saya kira sih kalau kita menyaksikan sidang itu, saya menyaksikan dari pagi sampai siang gitu ya. Saya seperti yang dikatakan oleh Prof Adrianus tadi gitu ya, agak bingung juga dengan mekanismenya gitu. Saksi ahli dihadirkan, diputarin video di awal, lalu langsung masuk di seksi pertanyaan, tanya jawab gitu ya. Padahal kan mestinya gitu ya, saksi ahli diberikan dulu waktu untuk menyampaikan secara umum apa yang kemudian jadi pemikiran dari saksi ahli itu terhadap kasus gitu ya, kasus etik yang kemudian sedang disidangkan di MKD. Itu kita tidak lihat hampir pada semua yang diundang sebagai saksi hari ini ya. Semuanya dengan format yang sama, hadir lalu diberi sumpah gitu ya, setelah sumpah kemudian diputarkan video. Lalu setelah pemutaran video, saksi-saksi itu mendapatkan pertanyaan dari anggota MKD. Dan pertanyaan-pertanyaan itu hampir semuanya khas gitu ya. Semuanya terkait dengan aktivitas di media sosial yang berarah pada informasi hoax gitu ya. Informasi hoax yang kemudian jadi pemicu aksi yang kemudian terjadi hingga berujung penonaktifkan 5 anggota DPR. Gitu ya. Jadi hampir seperti itu saja, dan seperti yang dikatakan Prof Adrianus tadi, kita juga tidak pernah diberitahukan di awal sidang tadi siapa yang kemudian jadi pengadu. Ya, padahal penting kan untuk mengetahui siapa yang mengadu gitu ya, apa yang kemudian jadi aduan dari pihak-pihak itu. Kan mestinya itu jadi penting sehingga
relevan gitu ya, kesaksian yang kemudian diberikan oleh saksi ahli ada gunanya gitu. Karena kemudian bisa menerangi kasus itu, lalu menilai seperti apa kemudian tingkat pelanggaran etik yang mungkin dilakukan oleh kelima anggota DPR yang nonaktif itu. Itu semuanya kita tidak lihat, dan yang kemudian bisa kita saksikan di persidangan hari ini, pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan itu seperti upaya DPR untuk mencari pembenaran ya pada saksi-saksi yang dihadirkan. Pertanyaan-pertanyaannya itu cukup tendensius saya kira gitu ya, untuk kemudian mencari apakah yang kemudian dijelaskan oleh saksi-saksi itu mendukung apa yang nampaknya jadi sikap anggota MKD. Dan kalau kita lihat secara umum gambaran sikap anggota MKD itu nampaknya ya seperti MKD pada umumnya lah sebelum-sebelumnya gitu ya. Mereka cenderung membela temannya gitu ya. Dan saksi-saksi yang kemudian dihadirkan sedapat mungkin kemudian bisa memberikan kekuatan atau peneguhan pada sikap MKD itu. Jadi saya kira sih aktivitas sidang MKD hari ini dengan kehadiran saksi-saksi itu ya untuk itu ya, untuk memberikan peneguhan kepada MKD hingga akhirnya nanti kita bisa baca misalnya ujungnya nanti bagaimana kemudian kelima anggota itu bisa dikembalikan sebagai anggota DPR aktif gitu. Baik, oke, saya ke Prof lagi. Itu tadi catatan dari Bang Lusius, menarik karena sebenarnya sidangnya terbuka, ini menjadi salah satu gambaran yang bagus kepada publik karena sidang dilakukan secara terbuka. Tapi kemudian timbul lagi pertanyaan, apakah kemudian poin-poin yang ditanyakan pada saksi atau ahli ini tepat atau jangan-jangan memang menguntungkan. Kami sebenarnya berusaha mengundang perwakilan dari MKD dalam diskusi sore hari ini, tapi tidak bisa hadir perwakilannya. Saya ke Anda lagi, Prof. Adrianus. Jika kemudian kita berbicara mengenai konteks secara lisan yang kemudian digugat publik ini adalah bagaimana tidak empatinya para anggota Dewan berkomentar tentang beberapa hal di rentang waktu di bulan Agustus yang kemudian menimbulkan kerusuhan. Pandangan Anda terlebih dahulu terkait hal ini. Saya memang memiliki pandangan agak berbeda ya. Dengan kata lain saya ya karena juga saya ini kan orang kampus ya yang dalam rangka melihat hubungan antar kejadian itu kan perlu hati-hati betul. Betulkah bahwa yang bersangkutan itu ngomong seperti itu? Adakah kemungkinan bahwa videonya adalah hasil editan ya, atau kita sebut sebagai hasil gorengan begitu? Itu pertama dari segi videonya sendiri. Kemudian yang kedua adalah betulkah bahwa gara-gara video itu lalu kemudian timbul penjarahan? Ya kan? Itu kan juga sesuatu hal yang tidak bisa kita katakan sebagai ada hubungan langsung. Ada berbagai variabel yang ada di tengah-tengahnya yang kemudian lalu di ujungnya timbul penjarahan. Nah, apakah lalu kemudian penjarahan itu lalu akibat dari video itu, ya tentu susah mengatakan begitu, dan apalagi kalau kita bicara mengenai apakah lalu tanggung jawabnya dibebankan kepada mereka. Dan ketika kemudian lalu mereka dijarah, lalu status dijarahnya itu sebagai apa? Karena ini adalah hukuman bagi mereka, sebagai suatu bentuk pembalasan atau bagaimana gitu. Lalu dengan begitu lalu kemudian kita menjustifikasi penjarahan. Saya kira pada titik itu makanya kemudian saya juga menerima undangan ya karena memang ada soal di situ. Ada masalah ketika pertama soal videonya. Sebagaimana juga diungkapkan di berbagai media juga bahwa banyak sekali gorengan-gorengan ya. Seolah-olah bahwa mereka joget-joget itu adalah dalam rangka kenaikan gaji, kenaikan honor atau apalah namanya. Ternyata tidak. Nah, itu pada dasarnya adalah potongan-potongan video yang kemudian diperkeras dengan adanya narasi. Persis seperti yang hoax pada umumnya, ya, narasi menjadi lebih kuat daripada konteksnya begitu. Nah, kemudian lalu intensnya video-video itu ditayangkan pada hari-hari menjelang tanggal 25 ya, yang saya baca sebagai suatu bentuk cipta kondisi ya untuk kemudian menimbulkan perasaan tidak adil pada banyak orang, baik itu kelas bawah maupun kelas menengah. Nah, sampai di situ lalu saya juga tadi mengatakan bahwa pada banyak kelas menengah, ketika pun ada perasaan injustice itu sudah muncul ya gara-gara video tersebut dan juga video-video lainnya yang kurang lebih sama, tapi banyak yang memilih diam, banyak memilih melanjutkan pekerjaannya, melanjutkan kesibukannya as go on ya, as usual gitu. Yeah. Tapi ada yang kemudian lalu
mempersiapkan macam-macam lah, dan kemudian lalu merencanakan macam-macam, itu pun juga kemudian susah untuk kita katakan bahwa lalu timbul kerusuhan. Pasti ada lagi hal yang lain yang kemudian lalu saling bertemu, dan kemudian terjadilah kasus di DPR ya. Siapa yang merencanakan misalnya kasus adanya pelindasan Brimob, kan nggak ada yang merencanakan, tapi kemudian saling bertemu, situasinya matang, dan kemudian lalu terjadi penjarahan. Sekali lagi, dengan begitu lalu saya berusaha juga untuk meletakkan konteksnya ya dari situasi yang ada pada hari-hari itu, bahwa kemudian overall ya terlihat seperti meringankan, bisa jadi gitu, karena memang pada dasarnya seorang yang tidak melakukan kegiatan seperti itu, tapi kemudian dianggap melakukan, ya tentu kita nggak bisa kita bilang bahwa yang bersangkutan memang melakukan kalau memang nyatanya tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, juga kemudian lalu apakah kemudian kita menjustifikasi penjarahan betapapun kesalahan orang, itu juga tidak bisa kita justifikasi kan. Nah, maka kalau kemudian terasa meringankan, itu mungkin sekali. Namun demikian, sekali lagi, kalau kemudian itu menjelaskan soal apakah yang bersangkutan atau kelima yang melanggar etika, saya nggak tahu. Sekali lagi, karena sebetulnya yang menjadi soal bukan soal videonya, karena itu adalah kesalahan orang lain sebetulnya. Demikian juga soal penjarahannya, sekali lagi, karena itu adalah kesalahan orang lain. Tapi soal perbuatan mereka sendiri yang katanya melanggar etik, tapi yang mana? Nah, itu kita nggak tahu. Demikian. Oke. Prof, video yang ditampilkan hanya video sosial media, artinya dari media mainstream, pemberitaan yang sesuai fakta itu tidak ditampilkan di awal sebelum sesi tanya jawab dengan anggota MKD. Jadi penayangan itu sebetulnya bagian dari sesi tanya jawab ya. Tadi dikatakan oleh Mas Lusius bahwa sebelum saya bicara itu ada sekitar 8-10 lah potongan-potongan video yang sebetulnya itu bukan berasal dari video-video yang ditayangkan oleh media mainstream, tapi ditayangkan di media sosial, di media TikTok begitu, yang ketika ditayangkan sebentar-sebentar, tapi sudah bisa saya tangkap di mana sebetulnya yang lebih mengerikan bukan gambarnya, tapi narasinya, ya, yang lalu kemudian ditambah lagi dengan lagu-lagu yang sama sekali kemudian lalu betul-betul kita katakan sebagai tendensius lah, dan ujung-ujungnya kemudian membakar orang. Ya, membakar ini tadi saya katakan bahwa muncul perasaan-perasaan tadi. Nah, tentu lalu kemudian ada orang yang melihat itu sebagai baseline-nya untuk kemudian lalu dicarikan triggernya, ya, dicarikan trigger. Trigger itu bisa berupa Brimob yang melindas, bisa berupa DPR yang tak juga kunjung tertembus, ya, macam-macam, dan lalu kemudian muncul lagi konteks penjarahan. Nah, apakah lalu kemudian semuanya itu adalah salah dari 5 orang itu? Nah, itu kan tentu nggak bisa dong dengan tegas kita katakan iya, ya. Demikian juga ketika yang bersangkutan itu lalu dijarah rumahnya, apakah itu lalu kesalahan kelimanya dan itu kita anggap sebagai benar? Itu kan tentu juga tidak tepat ya, karena sekali lagi betapapun mereka salah secara etik di depan anggota DPR, tapi sebagai seseorang, apalagi sebagai warga negara, dia punya hak publik untuk kemudian bebas dari rasa takut, bebas dari penjarahan di rumah mereka masing-masing. Demikian. Baik, sepakat dengan itu Prof, karena juga di satu sisi jika kita melihat aksi penjarahan, ada yang mengatakan mereka juga ikut menjadi korban dari aksi massa yang saat itu tidak terkontrol. Tapi saya ke Bang Lusius sekarang, melihat sidang hari ini dan kita menanti sidang selanjutnya, agenda selanjutnya, apakah kemudian publik bisa berharap kepada MKD bisa memberikan keadilan seadil-adilnya bagi masyarakat, tapi juga bagi mereka 5 orang yang saat ini statusnya nonaktif? Ya, saya kira sih harapan kepada MKD itu mestinya bisa kita lihat atau kita saksikan sejak awal mereka menyelenggarakan sidang ini, ya. Sejauh mana kemudian sidang ini jadi ajang bagi MKD untuk menunjukkan keseriusan DPR umumnya dan MKD khususnya untuk menjadikan instrumen MKD ini sebagai alat untuk memastikan apakah kelima anggota nonaktif itu betul-betul melakukan sesuatu yang melanggar kode etik atau tidak. Mestinya yang kemudian jadi pokok persidangan itu yang menguji masing-masing tindakan dan perkataan dari anggota DPR itu gitu ya, yang diduga kemudian melakukan pelanggaran kode etik itu. Sejauh mana kemudian ucapan dan tindakan mereka itu dianggap sebagai pelanggaran kode etik.
Mestinya itu yang kemudian ditanyakan atau didalami dengan menghadirkan saksi-saksi gitu ya. Yang tadi itu kita hampir sulit untuk menemukan apa sesungguhnya hubungan video-video yang ditayangkan itu dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh kelima anggota DPR itu. Itu yang membuat kita kemudian merasa bahwa sidang MKD ini adalah sebuah panggung yang diciptakan gitu ya untuk jadi alat DPR membela kelima orang teman mereka gitu ya. Dan ya dari proses yang kemudian berlangsung tadi itu nampaknya ini akan dibawa hingga akhirnya keputusannya nanti mengembalikan kelima anggota DPR itu sebagai anggota DPR aktif lagi gitu. Oke, baik. Prof. Adrianus, sebagai seorang akademisi, kita melihat rakyat menunggu begitu bagaimana putusan akhir dari MKD ini. Tapi sambil menunggu itu, upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap DPR, terhadap pejabat publik, apa yang kemudian harus dilakukan, Prof? Ya, saya kira saya tidak berusaha untuk sebab salah begini ya, salah juga untuk kita misalnya melalui situasi yang ada sekarang lalu kemudian kita katakan sebagai kelimanya bersalah gitu ya. Sebab kalau memang yang bersangkutan memang menyatakan sebagaimana adanya bahwa itu memang salah, itu saya kira jelas tuh pelanggaran etiknya. Namun apakah ketika mereka ngomong yang sebetulnya benar, tapi karena diedit salah, digoreng, lalu kemudian salahnya ada pada mereka, itu kan juga dua hal yang berbeda kan sebetulnya. Nah, tapi masalahnya adalah bahwa kepada kami tadi itu misalnya tidak diberikan situasi seperti itu. Gitu. Kami tidak diberikan satu peluang untuk apa sih yang mereka katakan sebenarnya, konteksnya apa, sehingga lalu kemudian kita bisa menilai tentang ketepatannya. Jadi apalagi kita bicara mengenai pertimbangan etik ya, yang beda dengan pertimbangan pidana yang amat normatif dan kaku. Pada pertimbangan etik itu selalu harus dikaitkan dengan konteks kegunaan secara kesejawatan, apalagi ya suasana batin, ya kebatinan itu etika itu begitu gitu ya. Nah, maka lalu ada kemungkinan kalau kata-kata kasar tertentu itu kalau dilepaskan dari konteksnya menjadi sesuatu yang melanggar etik, tapi kalau dilihat dari konteksnya maka it's okay gitu. Apalagi kalau kita lihat tentang siapa yang mengatakan, tujuannya dan seterusnya, maka mungkin kita akan bilang it's okay. Nah, itu yang tidak ada. Yang digali lebih kepada apa yang terjadi ketika mereka sudah dipotong kata-katanya, di blow up menjadi berita viral dan kemudian lalu berbuah kepada aneka macam kejadian yang kita lihat dalam konteks Agustus Kelabu gitu ya. Nah, sampai situ saya kira kita juga perlu berpendapat bahwa mereka juga korban ini gitu ya. Dari segi bahwa mereka dipelintir, digoreng dan diplesetkan sana sini, sehingga kemudian ujung-ujungnya mereka menjadi korban penjarahan. Sampai situ menurut saya agak susah untuk tidak mengatakan bahwa mereka juga korban. Nah, tetapi tadi sekali lagi ya, karena namanya persidangan itu adalah sesuatu yang membahas secara limitatif sebetulnya. Kita semua itu tidak boleh keluar dari apa yang menjadi bahan persidangan sebetulnya. Namun lebih lagi pada kami sebagai ahli, lebih lagi tuh tidak boleh menjawab atau tidak boleh menjawab di luar daripada yang ditanyakan gitu. Jadi ketika ditanyakan hal seperti itu, betapapun sebetulnya lidah sudah ingin sekali ngomong tentang kenapa sih nggak hanya seperti ini gitu, tapi akhirnya saya diam saja begitu. Demikian. Meskipun mungkin ada perspektif lain yang bisa dibagikan begitu dan membuat konteks ini lebih lengkap gitu ya, Prof ya. Sebagai penutup saya ke Bang Lusius sekarang. Bang, tujuan pemberian sanksi etik ini jika ada pertanyaan publik apakah sebenarnya sebagai bentuk hukuman, pencegahan kasus serupa kembali terjadi, atau sebenarnya pemulihan citra institusi? Ya, saya kira yang pertama itu memang MKD dan kode etik DPR itu kan dibuat untuk menjaga citra institusi. Ya, jadi penting untuk menilai tindakan anggota DPR yang sekarang sedang sidang 5 orang anggota DPR itu dalam konteks itu apakah mereka pernyataan atau tindakan mereka itu menciderai institusi DPR. Ya?
Jadi itu yang mestinya kemudian dilihat. Jadi tindakan, pernyataan dan sikap mereka kelima anggota DPR itu yang kemudian diuji. Dan mungkin yang terakhir saya mau katakan MKD itu punya jalan keluar misalnya ya. Ini kasus yang potensi hukumannya bisa sampai pemberhentian tetap itu terbuka ya, sangat mungkin. Karena itu di kode etik DPR itu dimungkinkan untuk dibentuk panel ya yang melibatkan 4 wakil dari masyarakat, 3 dari anggota MKD untuk kemudian memproses kasus ini ya. Dan saya kira sih mestinya jalan keluar itu bisa dipertimbangkan oleh MKD kalau mereka ingin agar hasil kerja mereka saat ini itu bisa betul-betul dipercaya oleh publik ya. Kalau kemudian mereka saja yang bersidang dan mereka nanti yang akan memutuskan hukuman atau sanksi bagi kelima anggota ini, saya khawatir dugaan saya tadi itu bahwa panggung MKD ini hanya digunakan untuk jadi ajang pembelaan terhadap kelima anggota DPR itu akan jadi penilaian publik, sehingga bagi saya pelibatan publik melalui panel MKD itu bisa dipertimbangkan oleh MKD. Kan masih terbuka ya, ini masih proses awal sekali dan di tata tertib di kode etik DPR itu dibuka peluang untuk dibentuk panel yang melibatkan wakil dari masyarakat untuk membicarakan kasus-kasus pelanggaran kode etik yang potensial sanksinya itu adalah pemberhentian tetap. Saya pikir kita bisa mengajukan itu ke MKD agar hasil kerja mereka kemudian bisa dipercaya dan integritasnya itu layak untuk dipercaya gitu. Ya, integritas itu yang kini dipertaruhkan bagi anggota MKD. Kita menunggu bagaimana hasilnya nanti. Bang Lusius, Prof. Adrianus, terima kasih sekali lagi sudah berdiskusi bersama kami perspektifnya sore hari ini. Selamat sore, salam sehat selalu.